kegiatan Ibu Hasra, maka itu tidak boleh dimasukkan. Tidak. Itu dana bos. Iya, maksudnya begini Pak, sebenarnya di dalam penggunaan dana BOP itu memang ada untuk sarana dan prasarana. Jadi ceritanya sekali jalan Pak, sekali jalan dari sekolah. Iya, sekalian sudah memang untuk sarana dan prasarana memang ada kegiatannya untuk membeli cat, sudah maksudnya sejalan Pak. Bisa Sekolah ya. membelikan, Ya, saya intinya mengerjakan. bisa ya, gitu, tidak Pak. dipakai Iya, untuk bisa, Pak. kegiatan itu ya. Itu aja intinya. Tidak Pak, tidak. Iya, tidak mengkhususkan. Oke. Yang kedua, ketiga ya, Bu Dewi. Sudah yang ketiga ya, Bu Coach. Yang ketiga, memang saya lihat semua ya, untuk saya sampaikan buat semua, saya lihat agak penulisannya, sistematikanya itu agak berbeda-beda. Ini buat seluruh ya, biar nanti karena menurut saya kalau kita berpedoman pada ini, maka tidak akan berbeda, ya kan? Karena di situ semua 10 saya lihat itu ada yang mencantumkan di lampiran di tabelnya itu ada memasukkan agenda 3, ada yang tidak. Nah, itu yang berbeda. Sementara kita pedomannya satu kan ini. Variasi nanti jadi catatan semua ya. Nanti saya sudah yang kedua di sistematika ini kalau kita lihat itu di latar belakang ini semua umum ya, nanti tinggal satu-satu nanti tinggal ini. Di latar belakang itu agak berbeda. Nah, kalau yang lain saya lihat yang coach yang itu mungkin makanya saya bilang harus ada keseragaman, karena jangan nanti saya penguji Ibu Dewi coach terus anggotanya berbeda-beda gitu tulisannya kan, hasilnya gitu. Ada yang pakai agenda 3, ada ini, jadi harus seragam kalau berdasarkan. Nah, kalau di sini di latar belakang kalau pedoman ini, maka susunan latar belakang itu ada penetapan isu. Satu ya, ada kondisi saat ini itu dijelaskan. Terus analisis dampak isu di latar belakang. Nah, kalau ini, kita pedomannya ini kan, yang saya pernah. Tapi yang di itu saya lihat tidak ada. Jadi itu yang saya bilang harus ada keseragaman, bukan salah dan tidak salah, supaya seragam. Ya, Ibu Hasra, itu ya. Yang lain-lain juga begitu. Saya lihat nanti coba contoh saya kasih lihat ya Bu Hasra ya di screenshot-nya ya. Demikian Pak Irfan. Ntar dulu Bu. Oh iya. Saya kira lag tadi. Saya kira ini. Iya, saya ini screen sebenarnya saya mau kasih lihat di screen. Nah, ini Bu Hapsa ya. Ini Bu punya Ibu Hapsa. Ya, nanti lihat ya. Nah, ini ada Bu Hapsa, lihat ya. Iya. Lihat ini kan? Iya. Loading Pak, loading. Masih loading Pak. Itu ada beberapa, kayak dana BOP saya begini koreksinya. Jadi nanti yang saya koreksi ini nanti tinggal dilihat kan. Ini ada kan? Saya langsung koreksi di sini nanti. Ya? Belum muncul Pak. Belum muncul ya? Ya belum. Oh ya, udahlah kalau memang karena kita dibatasi dengan waktu cuma 10 menit per ini kan. Jadi nanti ini semua nanti apakah melalui evaluator atau nanti filenya sudah ada, nanti koreksinya semua sudah ada Bu Hapsa. Cuman itu saya bilang ini lumayan banyak saya. Nanti lihat tinta merahnya banyak ini. Iya Pak. Nah itu ya Bu Hapsa, mana Bu Hapsa? Iya, Pak. Hasra. Jadi memang lumayan catatan saya itu. Jadi maksud saya ada keseragaman, ya kan, supaya tidak berbeda-beda. Terus saran saya, apalagi Bu Hapsa punya lengkap, tidak ada masalah. Di penulisan itu tolong diperbaiki, dirapikan. Jadi orang dari melihat tulisan saja sudah enak dilihat dari cover dan isinya bagus. Jadi orang mungkin
penting sebenarnya. Cuman kalau orang lihat sudah cantik, ya pasti kalau yang membuatnya cantik, hasilnya juga cantik hasil isinya. Jadi editnya, terus bahasa yang saya bilang jangan kepala ekor tertinggal gitu. Jadi ada beberapa terpotong ditinggal. Jadi penjelasannya di bawah tapi judulnya di atas gitu. Begitu juga beberapa foto semua saya kasih ini, coba dibikin rapi biar kelihatannya bagus gitu kan. Ya, biar kelihatan bagus hasilnya ya. Jadi memang nanti lihat sendiri di laporan situ, nanti dikasih ke evaluator ya Bu Santi ya. Ya. Nanti saya kasih file, tinggal nanti masing-masing memperbaiki hasilnya itu. Sudah berapa? Sudah berapa menit Bu Coach? Tidak hitung menitnya, tapi belum tidak usah terlalu ini Pak. Yang pasti tercapai semua harapan Bapak untuk memberikan klarifikasi terhadap peserta. Oke. Jadi gitu ya. Untuk Bu Hapsah, saya kira semua sudah dilihat. Untuk videonya, untuk pemaparannya, menurut saya Ibu Hapsah yang pertama bagus saya lihat. Alhamdulillah Pak. Bagus. Terima kasih Pak. Keren. Saya kasih 2 oke itu keren. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Hasilnya juga bagus. Mentornya juga bagus. Jadi selamat buat Ibu Hapsrah. Kasih Pak. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Saya kira itu nanti untuk koreksinya nanti bisa lihat sendiri di laporannya ya. Nanti diperbaiki ya sebelum ditandatangan. Oke. Alhamdulillah Pak. Saya kira demikian, sukses Bu Hapsrah. Iya Pak, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Penguji. Selanjutnya sebagai coach, saya hanya menambahkan dan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Penguji tadi, bahwa sedikit perbaikan yang ada di pendahuluan mungkin nanti disesuaikan dengan teknis yang ada, karena beberapa waktu ini saya hanya mengarahkan untuk menyesuaikan bisa mengalir, tapi yang pasti segala hal indikatornya itu masuk di seperti yang panduan tadi, masuk di laporan. Kemudian alhamdulillah Bapak Penguji sudah mencoret-coret, karena memang Bapak Penguji, mohon maaf kami sepenuhnya tidak bertemu, hanya melalui daring, jadi tidak terlalu banyak bisa secara intens memeriksa. Tetapi yang pasti nanti kalau saya baca secara sistematisnya sebenarnya sudah oke. Tinggal memang yang Bapak Penguji sampaikan tadi, mereka tidak mengikuti atau tidak semua, tidak dari 10 orang tidak semua mengikuti seperti teknis yang ada, karena memang ada yang masuk menaruhkan dampak di setiap tahap, ada yang tidak memasukkan, juga ada yang menjelaskan keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi, ada juga yang tidak. Jaringan ini atau apa ini? Kita menyesuaikan saja dengan yang ada di Diknis. Jadi teman-teman semua tinggal menyesuaikan ya. Ini ya, kan punya pedoman ya. Punya pedoman. Ini ya, pedoman ya. Pedomannya kalau tidak salah saya sudah pernah kirim, ya. Nanti kalau ini saya akan kirim lagi. Atau kita panjat ke atas untuk melihat pedoman yang kemarin-kemarin. Jadi tinggal disesuaikan ya, di pedoman dimintakan penjelasan, ada beberapa keterkaitan yang satu orang bikin, yang satu orangnya tidak bikin. Tapi untuk analisis dampak nilai di setiap tahapan, saya rasa semua buat. Gitu. Kemudian sambil saya menyampaikan, Ibu Ima bisa bersiap untuk tampil kedua. Ya. Jadi ini untuk semua juga teman-teman, selain Hasrah, bahwa nanti koreksian dari Bapak Penguji tinggal kita jemput di evaluator. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu Hasrah sudah menyelesaikan ujiannya dengan menjawab klarifikasi dari Bapak Penguji dengan baik, dan alhamdulillah insya Allah kita berdoa sama-sama Ibu Hasrah bisa mendapat nilai yang terbaik. Amin. Amin Bu. Dan kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Hasrah. Ya, kasih aplaus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Asra, tolong dicatat apa yang diinginkan Pak Penguji. Ya, Bu, sudah. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Ima SPD.
Siap Ibu Ima? Siap, Bu. Oke, Ibu Ima sudah siap. Kita persilahkan, mohon izin kepada Bapak Penguji, kami silahkan untuk memberikan klarifikasi. Kepada Bapak Penguji kami silahkan. Oke, makasih Bu Coach. Ya. SPD sudah siap? Siap, Pak. Oke, walaupun gambarnya silet masih menyudut, ini mungkin lelean jaringannya Bu Ima, gimana? Iya, Pak. Saya mau dengar dalam proses ini, kalau tadi Ibu Hapsra bilang tidak ada kendala kan? Nah, Iya. Ibu Ima sendiri gimana Bu Ima? Saya mau dengar ceritanya selama pandemi ini membuat aktualisasi. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya melakukan klarifikasi. Masalah yang saya hadapi dalam melakukan aktualisasi itu, yang pertama, setelah ada edaran dari pemerintah daerah bahwa siswa harus diliburkan karena adanya pandemi COVID-19, yang pertama saya mengalami kesulitan karena diberi tugas oleh kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah. Yang diberikan tugas kepada saya untuk saya ajar di rumah, Pak. Ya. Siswa itu karena begitu libur, siswanya itu kebanyakan membantu orang tua kerja di kebun. Jadi setiap kadang kalau saya datang, siswanya tidak ada. Tapi ada beberapa orang yang memang setiap jadwal saya kunjungan ada di rumah, maka siswa itulah yang saya jadikan sampel untuk bahan penelitian saya. Ya, itu Pak, kendalanya. Ya. Jadi alhamdulillah berjalan ya. Ya, pembelajaran daring Pak tidak bisa belajar. Iya, maksudnya apapun caranya, hasilnya ada kan? Ya. Nah, walaupun memang kita harus maklumi bahwa memang kondisinya tidak sesuai yang kita harapkan kan? Iya. Oke, saya kira itu ya. Lanjut. Selanjutnya, Wima. Iya, Pak. Iya, jadi saya bilang tadi sama dengan teman-teman keseluruhan, karena kalau saya lihat mungkin ya seperti Ibu Coach bilang tadi, ya itu kendalanya di situ. Jadi ketidakseragaman rata-rata begitu. Jadi berbeda-beda gitu, maksudnya ada yang tulis, ada yang tidak, agenda 3-nya kan kayak gitu. Nah, itu yang saya bilang harus ada seragam karena saya penguji. Coach-nya juga sama saya dengan ini. Antara coach saya dengan penguji kan satu, begitu juga evaluator. Jadi saya berharap ini seragam. Jangan nanti Ibu Ima sendiri, Ibu Hapsah sendiri, Ibu Nur Afni sendiri, formatnya beda-beda kan. Nah, sistematika penulisannya. Sementara kita satu pedomannya. Ya kan? Nah itu, jadi tolong ada beberapa catatan. Karena saya coba screenshot. Coba saya coba lagi screenshot barangkali bisa. Kelihatan, Bu? Iya, ya, Pak. Terlihat, nah ini Pak. Yang begini model saya, coret-coretnya nih. Lihat. Kayak begini kan? Masih loading, Pak. Masih loading. Nggak kelihatan ya? Enggak? Masih loading, Pak. Masih loading ini? Saya yang hilang ini, jaringanku tidak bagus. Ibu Ima? Ya, ya Pak. Lihat ini. Loading, Pak. Belum terbuka. Itu. Tidak di Rio Pakava kan sekarang? Di Palu, Pak. Oh, Jangan-jangan tetangga malah. Sama saya juga nggak bisa dibuka, belum bisa. Oh ya, itu kendalanya di situ. Ini banyak coret-coretnya, Bu. Nanti memang kalau kendalanya di situ sih saya mau kasih lihat yang ini. Saya kira nanti kembali sama saja nanti dilihat karena di penulisan ini divisi misi tugas itu berbeda dilihat kan tugas peserta di tujuan juga berbeda nanti lihat ada berapa catatan kan berapa lumayan nanti diperbaiki saja. Terus itu saya bilang membuat itu harus betul-betul jangan asal ini ya kan. Halo. Halo. Ya, Pak. Ya. Sudah ini ya Bu Ima ya tadi ya? Iya, Pak.
Mana Ibu Ima ya? Ini Pak. Memang kendalanya jaringan. Halo Ibu Ima. Iya Pak, halo. Iya. Masih ada Ibu Ima? Iya Nah, Pak, ini. ada Pak. Oh iya, tidak kelihatan orangnya. Oh ya sudah kelihatan ulang. Jadi begitu ya. Jadi memang banyak catatan, cuman pas mau dilihat kan memang agak tadi ini. Bu Coach nggak bisa ya Bu Coach ya, kelihatan ya. Koreksi. Belum bisa terbuka Pak. Ya udahlah berarti. Memang kendalanya di situ. Nanti sama dengan yang itu Ibu Hasra. Nanti di situ saya punya catatan. Lumayan bagus catatannya, besar-besar, tulisannya warna merah, nanti bisa kelihatan banyak hal-hal itu. Jadi intinya kalau saya lihat dari seluruh teman-teman ini itu keseragaman penulisan, terus ada memang ada yang tadi yang saya bilang itu, jadi ada yang tulis, ada yang tidak, gitu kan. Yang kedua, kalau di keterkaitan misi, visi, misi itu kalau sudah visi sama di tabel bawah atas sudah sama, di bawah sama semua misinya, jadi nggak usah ditulis lagi, satu aja di atas kan satu pedomannya misinya satu saja untuk mendukung semua kegiatan, nggak usah masing-masing tabel itu dimasukkan. Begitu juga organisasi, penguatan ada ini organisasi kan, itu nggak usah dibikin masing-masing tabel ditulis, satu aja di atas kan, itu saran saya. Nanti tolong diperbaiki, dibuat sebagus mungkin. Fotonya jangan ada hanya kecil begini, terus yang lain ada besar begini. Itu diseimbangkan, diatur bagaimana. Biasanya kalau perempuan itu membuat yang begitu desain-desain begitu bagus gitu. Karena wanita itu memang suka yang indah-indah gitu ya. Jadi tolong nanti diperbaiki. Ya, gitu ya. Nanti diseragamkan, pakai pedoman ini ya untuk membuatnya, pakai pedoman ini. Itu juga di latar belakang semua begitu, koreksi saya ya. Saya kira itu aja, karena tadi saya mau tampilkan nggak bisa, hasilnya memang nggak kelihatan, jadi nanti dilihat sendiri, dibaca dan diperbaiki sesuai ini sebelum ditandatangan nanti. Oke, Ibu Ima, selamat sukses menjadi PNS. Terima kasih Bu Coach. Terima kasih Bapak Penguji, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Tambah Bu, saya lebih baik langsung saya bilang untuk videonya belum sebagus Ibu Hafsa menurut saya, tapi sudah lumayan, sudah ya 1 digit lah, karena Ibu Hafsa bagus anunya. Jadi saya bilang langsung aja lah biar tahu kan. Iya, terima kasih. Tapi sudahlah, selamat ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Coach. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Penguji. Ibu Ima berhasil melewati beberapa hal untuk mengklarifikasi hasil kerjanya selama sebulan ini. Dan mungkin yang disampaikan tadi bahwa video yang dibuat dalam keterbatasan ya. Jadi memang di tempat bekerja selain signal ya banyak salah ya yang menjadi hambatan, tetapi itu tidak menjadi penghalang. Mudah-mudahan ini hanya sekedar bagaimana kita membuktikan kepada penguji bahwa kita sudah melaksanakan aktualisasi dengan laporan-laporan yang sudah diselesaikan. Namun yang paling penting adalah habituasi di berikutnya. Ini hanya awal, bagaimana nilai-nilai yang ada bisa terhabituasikan sampai akhir hayat, seperti itu. Untuk semua, mohon koreksi Bapak Penguji untuk 1 orang itu di-cover oleh semua ya, jadi dicatat supaya menjadi koreksian bagi semua. Jadi bukan hanya Ibu Ima saja. Oke, terima kasih banyak Bapak Penguji, Ibu Ima, sukses. Kita upload dulu untuk Ibu Ima. Sudah selesai 3. Oke, sekarang kita siap-siap untuk Ibu Yultin. Ibu Yultin sudah siap? Siap, Bu. Oke. Dilompat deh ya berarti Ibu Yultin ya. Jadi Ibu Yultin peserta ke-8. Kita coba majukan masuk menjadi peserta ke-3. Oke. Balas Ibu. Ketidakmampuannya untuk duduk lama. Barangkali bermasalah itu. Ibu Yultin sudah siap? Siap, Bu. Oke, terima kasih.
Bapak penguji, mohon izin kami silakan untuk mengklarifikasi hasil kerja aktualisasi nilai dari Ibu Yutin. Silakan. Penguji, Ya. Pak Penguji. Terima kasih Bu Coach. Ya, Pak Penguji sebelum mulai selanjutnya, Pak Penguji. Ya. Ya, mungkin bisa dikeluarkan dulu ini yang file tadi yang dibuka. Dimatikan kayaknya. Dimatikan kayaknya, Kak. Hah? Ini tadi. Yang diperlihatkan ke peserta tadi, ke Pak Prima. Ditutup saja. Ditutup ya? Iya. Oke, sudah. Soalnya muncul di layar, Kak. Muncul sekarang. Iya. Iya, Pak. Oh, sorry. Masih? Masih? Belum, Kak, belum. Oke, sip. Oke, sorry. Oke, sip. Koreksi ya kalau ada Bu Santi ya, Bu Host. Ya. Siap. Sekarang Bu ya, Bu Yultin ya, Bu Coach. Saya lanjut ya. Kan sama Ibu Coach. Iya, Bu Yultin ya. Iya, Pak. Ya, Yultin gimana? Sehat-sehat? Sudah, Pak. Oke, ya semampu ya. Oke. Iya. Bu Yultin sendiri, kalau boleh tahu apa kendala-kendala hambatan yang selama proses muatan aktualisasi dengan kondisi tidak normal ini? Gimana, Bu Yultin? Ya, baik Pak, ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Pak Penguji untuk menjawab apa yang Pak Penguji sampaikan. Baiklah, kendala-kendala yang saya temui pada saat pelaksanaan aktualisasi, di mana saat ini di mana negara kita dilanda oleh adanya pandemi COVID-19. Kendala yang saya temui Pak yaitu di mana tidak bisa tatap muka langsung dengan siswa. Jadi saya mengunjungi ke siswa 101. Kemudian kendalanya Pak, siswa yang saya temui itu kadang tidak ada di rumah karena mereka tidak lagi ada di kampung, tetapi mereka pergi ke kebun. Mereka tinggal di kebun sudah kalau mereka sudah libur, mereka sudah di kebun. Tetapi saya bisa temui mereka, walaupun berkali-kali saya pergi menemui mereka untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pak. Ya, itulah yang kendala yang saya temui Pak. Terima kasih. Iya Pak. Oke ya, gitu ya. Tapi selesai juga kan? Iya Pak, bisa selesai ya, walaupun Pak. sakit tetap ini ya. Jadi Iya Pak. Bu siapa Yultin. Sebenarnya saya berharap saya di share screen saya bisa kelihatan semua hasil koreksinya, tapi ternyata memang ada hambatan, saya nggak tahu juga. Biasanya kalau itu bisa tampil. Sudah hilang saya. Ya. Iya Halo? Pak. Iya, jadi memang Iya Pak. iya, memang kendalanya di situ. Nanti barangkali memang nanti dilihat sendiri nanti hasil koreksi saya. Setelah saya menonton dari mentor Ibu Yultin punya, terus koreksi laporannya. Memang kemarin kalau nggak salah Bu Yultin ya Bu Dewi ya, yang videonya ya Ibu. Iya. Iya Pak. Iya. Karena awal saya nggak ada gitu, saya buka tidak bisa. Begitu juga mentornya nggak bisa bisu. Tapi pas dikirim sama Ibu Rizky, Ibu Dewi apa Ibu Rizky yang kirim ke saya, ya sudah ada. Walaupun memang suara tidak ada gambar kan, Ibu Yultin punya kalau begitu, kalau nggak salah begitu ya, ada suara, mungkin kondisinya memang tidak sehat, jadi mungkin tidak bisa memaparkan kayak teman-teman yang lain. Dia ada orangnya kelihatan, terus ada visualisasinya. Ini Ibu Yultin cuman gambar suaranya direkam, terus ininya dijelaskan kan, itu kalau nggak salah saya. Selanjutnya makanya saya bilang saya ini bicaranya seluruh, jadi memang kalau di ruang meeting belum Bu, tapi kalau ini dengar. Halo, Ibu Coach ini buat telepon, dapat dengar suaranya? Bapak Penguji, mohon maaf, saya mempersiapkan Ibu Rismawati untuk maaf ini untuk maju berikutnya karena Ibu Rismawati tidak bisa sama sekali mendengar suara di ruang meeting ini.
Makanya saya akan memajukan Ibu Rismawati sampai di waktu yang dia bisa mendengarkan kita semua. Kapan sekarang? Abis Ibu Anu ya? Abis Ibu Yultin ya? Oke, jadi saya undurkan terus. Mohon maaf kalau teleponnya tadi tembus. Siap, siap. Kami kembalikan. Saya lanjut. Jadi semua teman-teman, semua peserta Latsar, koreksi saya itu cuman nanti yang detailnya sebenarnya di hasil laporannya itu saya koreksi. Cuman saya mau full screen-nya tidak bisa kelihatan, tidak terini. Jadi saya berharap saja nanti semua file yang saya kasih tolong dikoreksi, diperbaiki semua catatan-catatan saya. Pada prinsipnya dengan kondisi pandemi ini kita mungkin tidak maksimal. Ada kalau nggak salah siapa ya yang kegiatan tambahan 545 itu nanti kita siapa nanti? Kalau nggak salah ada tambahan kegiatan dia rubah ke anu COVID ya, pembuatan IPA. Terhubung semua kita. Siapa ya? Nah, kayak begitu. Jadi nggak apa-apa. Ada kegiatan tambahan yang dibuat, tapi prinsipnya laporan kalian itu harus betul-betul. Kan kalau laporan kan tidak harus ke lapangan kan laporan sudah ada penulisan sistematikanya, kerapiannya dan semuanya kan saya bilang kalian kan pernah kerja, kalian semua S1, jadi bagaimana membuat skripsi, nah itu sama dengan ini ya, kalian juga harus membuat lebih bagus. Itu saya sudah bilang dari awal, kalau skripsi kalian selesai, orang tua datang tapi kalian belum jadi pegawai negeri. Tapi kalau ini kalian punya laporan untuk menentukan kalian menjadi PNS, bukan CPNS lagi, dan kalian 100% menjadi pegawai negeri. Nah, jadi makanya saya bilang, tolong karena ini laporan ini, nah nanti laporan ini, Bu Coach, ini masuk di library. Di library-nya kita yang baru sementara kita buat. Jadi semua tulisan kalian akan dilihat orang banyak di perpustakaan online-nya kita gitu. Jadi saya berharap pembuatannya betul-betul bagus, cantik, secantik orang-orangnya yang menulis, cantik hatinya, jadi dia membuat itu betul-betul indah. Isinya bagus, walaupun kondisi pandemi, tetapi hasilnya juga, laporannya bagus juga. Jadi antara isi dan laporannya juga bagus, karena banyak saya lihat sudah lompat di mana tulisannya, penulisannya tidak seragam, gitu. Foto-fotonya, editannya juga ada yang kecil, ada yang besar. Kan dibikin seindah, secantik mungkin sesuai kecantikan kalian peserta ya. Jadi saya berharap begitu. Jadi karena ini memang laporan ini akan dibaca orang, nanti akan dilihat orang. Nah, antara saya penguji dan Ibu Coach juga yang coachnya cantik juga. Jadi akan orang melihat siapa ya, Ibu Dewi ya. Oh, pengujinya siapa, pesertanya siapa. Jadi satu kontennya sumbernya, tetapi sama semua seragam isinya. Penulisan sistematikanya begitu. Ini saya sampaikan buat semua. Nanti secara detail memang di tulisan di laporan itu kalian bisa lihat karena saya screen nggak kelihatan apa semua koreksinya. Tetapi di catatan-catatan masing-masing tugas laporan kalian itu sudah ada. Saya pakai tinta merah cukup jelas dan tolong perbaiki. Dan pas masuk saya akan lihat juga karena sudah ada catatan sama saya akan lihat koreksi-koreksi yang sama saya sesuai dengan koreksi apa diperbaiki atau tidak. Ya. Oke. Siapa tadi ya? Yang mana yang angkat tangan nih? Ibu Ima ya? Siapa tadi ya? Yultin, Pak. Ibu Yultin. Ibu Yultin. Iya. Ya, begitu ya? Iya, Pak. Saya kira sehat selalu Ibu Yultin. Ya, supaya cepat sembuh, sukses menjadi PNS, bukan CPNS lagi, dan sukses buat coachnya yang mendampingi. Terima kasih. Selamat. Terima kasih banyak Bapak Penguji. Alhamdulillah Ibu Yultin sudah berhasil ya, walau dalam kondisi yang tidak terlalu fit, tapi yang pasti sudah bisa melewati ujian di hari ini. Sekedar informasi Bapak Penguji, Ibu Yultin ini sebenarnya diopname di rumah sakit, tetapi minta untuk keluar dalam usaha menyelesaikan ujian ini. Juga usaha selamat yang dalam kuat Bu Yultin. Iya, cepat sehat ya. usaha dalam pencarian signal juga, makanya harus keluar dari rumah sakit. Posisi di mana Bu Yultin? Di rumah, di Kulawi atau di mana nih? Di Kulawi, Pak, di rumah. Wih, bagus ya signal Kulawi ya. Ibu Dewi punya kampung itu. Pulang kampung ini. Pulang kampung. Mohon maaf Ibu Nengah bisa bersiap ya, Ibu Nengah. Iya. Oke. Sebelumnya Ibu Nengah bersiap. Saya melanjutkan untuk Ibu Yultin, jadi menyesuaikan atas perbaikan yang disampaikan oleh Bapak Penguji tadi. Iya, Bu. Iya. Ibu, nanti koreksiannya kita ambil di evaluator. Iya, Bu. Iya.
Terima Halo. kasih. Kita unpause dulu untuk Ibu Yultin. Alhamdulillah. Oh, itu deh. Sekarang bersiap Ibu Tengah Niarti SPD. dapat sinyal. Dan sebelum Ibu Tengah Niarti SPD diberikan klarifikasi oleh Bapak Penguji, mohon izin untuk semua peserta bisa memute-kan speakernya agar suara teman-teman ayam dan sebagainya tidak muncul di kelas ini. Oke? Tetapi juga tidak lupa sebentar pada saat saya meminta untuk menyiapkan diri untuk bisa meng-unmute-kan speakernya. Terima kasih untuk peserta yang lainnya. Selanjutnya kami silahkan kepada Bapak Penguji untuk mengklarifikasi hasil kerja dari Ibu Nengah Niarti. Silahkan, kami silahkan. Oke, Bu Nengah. Iya, Pak. Selamat pagi, Bu Nengah. Pagi. Ya, di mana posisi Bu Nengah ini? Pasang kayu, Pak. Ya, Pasang kayu. kayu. Wah, mantap ini. Bu Nengah, ya, saya juga sama teman-teman semua. Tolong apa kendala-kendala bisa Ibu Nengah cerita dalam proses penyusunan laporan aktualisasi, biar kita tahu apa masalah-masalahnya, sehingga walaupun penuh dengan masalah, dengan kendala, tapi syukur selesai semua. Silakan Bu Nengah. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Adapun kendala-kendala yang saya hadapi di lapangan adalah karena adanya pandemik COVID-19, maka ada dua kegiatan yang tidak bisa saya laksanakan. Sehingga kegiatan itu saya ganti dengan menyesuaikan dengan kegiatan yang telah diberikan kepada kepala sekolah. Halo, Bu Nengah. Ya, Bu Nengah. ya, Udah Bu Nengah. ya, Sudah penjelasannya? sudah, iya. Oh iya, oke, makasih Bu Nengah. Ya, sama. Saya seragamkan sebenarnya ini barang ini penjelasannya kurang lebih. Cuman makanya saya berharap saya bisa screen jadi bisa dilihat itunya, koreksi-koreksinya, tapi memang kendalanya di itu enggak maksimal dia. Kita coba tampilkan. Sama semua nanti tolong saya sama dengan yang lain. Nanti tolong pedomannya ya, pedoman selalu di pedoman penyusunan laporan. Sama juga dengan yang koreksi-koreksi saya yang sebelumnya, bahwa rata-rata memang kendalanya di situ. Tidak seragam, saya bilang tadi, kurang tidak seragam penulisannya. Jadi ada yang menulis agenda tidak, ada tidak, terus ada yang mencantumkan sistematika di latar belakang tidak dimasukkan, terus tujuan dan sebagainya. Jadi memang kendalanya di situ. Nanti saya mau bilang sama, nanti pedomannya ya menulisnya berpedoman pada pedoman penulisan laporan sehingga seragam semua. Itu aja intinya. Untuk koreksi-koreksinya sebenarnya itu saya bilang saya coba itu, tapi ya itu kendalanya tidak bisa ini, atau saya coba lagi barangkali ya Bu Coach, atau bagaimana ya, saya lihat kurang ini. Jadi mohon izin Bapak Penguji, mungkin di akhir kita bisa coba lagi men-share screen Bapak tadi itu. Ya. Boleh. Jadi kita diskusi aja umum, nanti setelah itu coba kita share. Kalau memang tidak bisa nanti ya nanti saya serahkan ke host ujian Ibu Santi yang cantik, nanti filenya nanti dibagi ke peserta. Oke, siap Pak Penguji. Siap. Nah, jadi begitu ya rata-rata untuk timnya Ibu Dewi dan saya pengujinya itu kendalanya di situ. Semua umumnya di situ. Jadi walaupun kita kan tidak boleh kesepakatan kemarin kita tetap harus membuka satu-satu Bu Coach. Tidak bisa kita panel, tetap kita jelaskan satu-satu sambil mendengar hambatan dan kendala masing-masing supaya didengar juga suaranya peserta yang lain ya, begitu ya. Tapi intinya yang saya mau bilang memang laporannya itu kendalanya di situ.
berbeda. Ya, padahal buku pedoman sistematikanya sudah ada dan sebagainya sudah lengkap. Cuman kok bisa berbeda penulisannya. Terus yang kedua, kerapiannya dalam penulisan. Jadi saya selalu bilang kalau di umum, maksudnya di laporan awal itu bahwa jangan kepala meninggalkan ekor. Jadi tulisan itu terpotong sehingga penjelasannya tidak tersambung, ya. Halo. Iya. Dia dengar saya bercerita? Dengar, Pak. Ya, Ibu. Oke, semua dengar ya. Begitu supaya seragam semua ya. Supaya seragam penulisannya, bagus hasilnya ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk laporannya nanti coba kita di akhir kalau masih ini kita coba tampilkan ya. Untuk Bu Nengah, saya kira begitu Bu Nengah ya. Untuk videonya memang walaupun sudah dibuat, cuman memang saya ada beberapa memang yang saya lihat lebih bagus. Tapi Ibu Dewi bilang tidak sesuatu yang tapi memang di situ dibutuhkan mungkin kendala yang lain-lain. Tapi ada juga yang memang maksimal, videonya bagus, laporannya bagus, sehingga memang kita support juga yang begitu kan. Tapi prinsipnya tidak masalah. Itu kan untuk mendukung saja kan. Saya kira demikian Bu Nengah, sukses. Satu langkah lagi saudara menjadi PNS. Selalu sama dengan Ibu Dewi tadi, buat teman-teman peserta lain itu yang sama yang Ibu Dewi katakan bahwa ini hanya sampai di catatan biasa-biasa saja dan kalian hanya mencatat, tapi yang intinya bagaimana kalian mengaktualisasikan nilai-nilai agenda 2 dan agenda 3 dalam mengimplementasikan atau melaksanakan kegiatan saudara di sekolah masing-masing. Itu yang paling penting. Tanamkan dalam diri dan hati kalian bahwa agenda 2 dan agenda 3 itu selalu akan mendampingi saudara dalam melaksanakan pekerjaan sehingga saudara-saudara semua akan selalu di rel yang benar, saya kira. Demikian. Tengah, selamat sekali lagi, selamat. Terima kasih Bu Coach. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak Penguji. Alhamdulillah Ibu Nengah bisa melewati ujian ini dengan baik. Sebelumnya saya memintakan Ibu Nurmasita untuk bersiap karena Ibu Rismawati dalam kondisi pencarian signal. Signalnya kurang bagus. Selanjutnya kami coba menyampaikan kepada Ibu Nengah dan semua teman-teman untuk tetap terus semangat ya. Jangan menjadikan hambatan merasa bahwa kita berada di kampung kemudian tidak bisa berkarya dengan baik, tapi jadikan itu titik tolak kita untuk selalu bersemangat menjadi yang terbaik, menjadi ASN yang profesional dengan menerapkan nilai-nilai PNS yang sudah kalian terima di diklat atau di latihan dasar selama ini. Kepada Ibu Nengah, mudah-mudahan nanti bisa terus memperbaiki bagaimana proses membuat video yang baik, kemudian bagaimana membuat laporan-laporan yang baik, karena seorang guru adalah teladan, dan keahlian kita, skill kita membuat video dan media itu sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Jadi bukan hanya untuk kepentingan ujian ini. Demikian ya Ibu Nengah. Ibu Nengah sudah selesai melewati ujian dan kita beri aplaus dulu teman-teman semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Penguji. Selanjutnya kami silahkan kepada Ibu Nurmasita. Siap Ibu Nurmasita? Ya, siap Bu. Oke. Bapak Penguji mohon izin kami silahkan untuk memberikan klarifikasi kepada hasil kerja Ibu Nurmasita. Kami silahkan. Tabe Bapak Penguji. Halo. Ya. Bu Coach, sekarang Ibu siapa ya? Ibu Nurmasita. Oh, Nurmasita. Ya. Oh iya. Halo. Halo. Ya, Ibu Nur. Ya Pak. Nurma. Ya Pak. Ya udah siap nih. Insya Allah siap Pak. Ya siap lah, masa enggak siap? Pasti jawabannya siap itu. Kenapa ini kayaknya jaringannya Ibu Nurmasita agak ini ya? Nggak kelihatan itunya.
Iya. Orangnya kayaknya ini jaringannya lagi kurang ini ya. Oke. Halo Bu Nur. Halo Pak. Ya, coba sama dengan teman-teman yang lain, saya mau dengar apa masalahnya dan kendala yang Ibu hadapi dalam proses penyusunan laporan aktualisasi Bu Nurma selama pandemi ini. Silakan Bu Nurma. Alhamdulillah Pak, tidak ada kendala. Saya tetap melaksanakan kegiatan meskipun tidak di sekolah. Alhamdulillah setelah pelaksanaan ini Pak, sebelum waktu pendaftaran tiba, orang tua siswa sudah mulai mendaftarkan anaknya Pak. Dengan adanya kegiatan ini saya laksanakan karena mereka itu semangat. Ternyata di sekolah itu sudah akan diadakan pengajian, begitu Pak. Halo, itu suara motor kedengaran Bu Nurma, gasnya daripada suara. Enggak ada motor di sini Pak, saya pakai headset. Iya, jadi itu aja. Iya Pak ya. Alhamdulillah tidak ada kendala Pak. Iya, mengaji ya. Iya Pak, itu programnya. Iya, jadi gimana anak-anaknya bisa sudah sampai? Alhamdulillah pada tes pertama masih kaku Pak. Alhamdulillah karena saya juga ikut yang di RPP, jadi saya mengajar juga itu surah Al-Asr Pak. Alhamdulillah meskipun belum terlalu bagus tapi mereka sudah bisa. Jadi sudah ikro semua ya? Iya Pak ya. Itu anak-anak kelas berapa ya Bu? Yang ini murid saya Pak cuma 2 orang, cuma yang kelas 6 saya tidak libatkan lagi karena waktu itu kan ujian, jadi guru wali kelas tidak kasih. Makanya cuma kelas 2 saja Pak. Hanya iya, kelas Pak. 2 berapa orang? Kelas 2 hanya 1 orang saja Pak, karena memang cuma itu muridnya. Berapa orang? Satu Pak. 1 orang? 1, iya. Halo? Halo. Halo? Halo? Bu Nurma? Ya halo Pak. Berapa orang siswanya? Masih 1 Pak, cuma 1. Halo? Halo? Kenapa? Nggak putus-putus suaranya Ibu Nurma? Speakernya kali. Halo? Iya, sudah. Nah, gimana Bu Nurma? Muridnya cuma 1 Pak yang kelas 2. Terus hanya 1 itu yang diajar? Iya, hanya memang cuma 1 siswanya Pak. Waduh. Karena di sana mayoritas di sana. Daerah mana? Dusun Pembui, Desa Pakava, Lalundo 6 Pak. Jadi cuma 1 itu yang Iya, diajar? memang cuma saya kan ada dikasih tugas tambahan di sana Pak, pegang kelas. Terus yang lain tidak? Yang lain karena saya kan ambilnya pelaksanaan baca tulis, jadi cuma yang 1 orang saja Pak. Wow, iyalah, mungkin apa lagi sudah, iya nggak apa-apa. Ya begitu ya. Jadi Iya, sama dengan yang lain-lain juga yang seperti saya jelaskan tadi. Memang nanti coba di sebentar kita coba buka di akhir. Memang seharusnya saya munculkan semua full screen-nya, tapi karena memang kendala. Tapi di akhir sebentar kita coba, siapa tahu masih bisa. Kita bisa lihatkan satu-satu teman-teman punya koreksi-koreksinya ya. Iya Pak. Terus hasil paparannya ya lumayan, cuman kaget juga saya kalau cuma 1 siswanya selama sebulan kurang, ya nggak tahu ya gimana. Seharusnya sampelnya harus lebih dari itu. Kemarin saya lupa gitu, cuman memang seharusnya bisa lebih dari 10 karena mungkin kondisi pandemi ini barangkali ya. Enggak Pak, cuma 1 memang siswanya Pak. Memang di sana mayoritas agama Kristen. Waktu ujian rancangan saya nggak dengar ada bilang. Saya bilang Pak. Saya punya mentor juga sempat jelaskan memang. Ya saya kan pernah bilang kalau nggak salah tolong di kelas lain kan begitu ya, kalau nggak salah ditambahin dengan kelas lain. Iya, enggak ada kelas lain Pak. Memang cuma itu muridnya, 1 sekolah cuma 1 itu Pak sudah. 1 sekolah itu? Iya, yang kelas 6 1 orang, cuma kan dia sudah mau ujian, wali kelasnya nggak izinin. Jadi cuma itu Pak. Memang cuma itu. Cuma semoga tahun ini Pak dengan program ini sudah ada 2 orang tua siswa itu mau menaruhkan anaknya di situ Pak. Iya, oke lah. Iya. Sebenarnya kalau menurut ini ketentuan sebenarnya nggak bisa sih, tapi sudahlah, tinggal inilah. Seharusnya sampelnya lebih dari, kalau cuma 1 ya. Tapi nantilah coba nanti laporannya nanti diperbaiki, nanti saya sudah coret-coret nanti
hasilnya nanti perbaikannya gimana nanti dilihat ya hasil Iya, Pak. koreksi saya, karena memang ya kendalanya begitu, memang jaringan apa semua sehingga kita tidak totalitas untuk menunjukkan yang mana koreksi, tapi semua koreksi saya sih ada di catatan, nanti bisa diperbaiki. Nanti setelah masuk perbaikannya saya akan sandingkan dengan hasil koreksi saya, diperbaiki enggak, ya kan? Iya, iya. Saya kira begitu, sama dengan teman-teman lain, tetap semangat walaupun cuma satu, ya memang kendalanya cuma satu ya, cuma Iya, memang begitu. cuma Jadi satu, Pak. ya, intinya nanti setelah ini saudara bisa melaksanakan nilai-nilai agenda saat agenda 2 dan 3 menjadi rutinitas kalian, melakukan habituasi betul-betul dalam proses pembelajaran nanti setelah pandemi. Saya kira demikian. Selamat buat Nurma, Ibu Nurma, sukses menjadi PNS. Saya kira demikian, Bu Coach. Makasih. Terima kasih banyak Bapak Uji. Alhamdulillah untuk Ibu Nurmasita sudah selesai mengikuti ujian seminar hasil. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Ibu Risma yang sedang mencari signal untuk bersiap-siap setelah ini, dan saya menambahkan saja Bapak Penguji mohon izin untuk Ibu Nurmasita memang kendalanya di jumlah siswa karena di sekolah mereka di sana memang bukan tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip penelitian mungkin Pak ya, iya, bahwa prinsip penelitian harus 25 paling. Kemudian peserta yang bisa dimasukkan untuk kita coba jadikan sampel, karena memang sekolahnya seperti itu kondisi yang ada. Siswa hanya satu, tapi memang dari capaian yang ada, Ibu Nurmasita sudah berhasil membuat pengajian ini bisa diikuti oleh peserta selain yang dari sekolah tersebut, Bapak Penguji. Jadi itu bisa dianggap sebagai capaian karena sebenarnya hanya satu orang siswa sekolah itu, tetapi karena orang tua dari anak yang lainnya melihat hal tersebut atau pengajian tersebut membawakan manfaat, maka mereka mencoba untuk masukkan di kelas itu anak-anak mereka. Jadi saya rasa memang tidak berkesesuaian karena memang kelas mereka, sekolah mereka tuh jauh dari layak untuk kita jadikan ruang penelitian, tetapi untuk objek habituasi bagi peserta Atsar itu sudah cukup luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Nurmasita semakin maju dalam melengkapi media belajarnya, bahan ajarnya, sehingga kelak bisa digunakan seterusnya di kelas-kelas berikut dengan peserta atau siswa yang insya Allah bertambah jumlahnya. Demikian, terima kasih banyak Bapak Penguji. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Nurmasita. Apresiasi terbesar. Sekolahnya sudah dekat langit, Bapak Penguji. Iya, saya orang Donggala, jadi saya tahu kondisi di situ. Iya. 14 tahun di Donggala, jadi pelosok Donggala sudah pernah dimasuki semua. Termasuk kampung tempatnya Ibu Nurma mengajar. Ya. Selanjutnya terima kasih banyak Bapak Penguji. Kami mungkin langsung saja mempersiapkan Ibu Risma. Ibu Rismawati aman signalnya? Aman, Bu. Aman, Bu. Sedari tadi Ibu Rismawati sama sekali tidak bisa terhubung dengan kita di kelas ini. Namun sekarang karena Ibu Rismawati sudah, maka kami persilakan kepada Bapak Penguji untuk mengklarifikasi hasil kerja dari Ibu Rismawati. Pada Bapak Penguji. Oke, Ibu Rismawati. Assalamualaikum, apa kabar? Jaringan bagus? Bagus, Pak. Alhamdulillah. Sama Bu Risma, saya mau dengar kendala-kendala hambatan selama proses aktualisasi yang tidak normal, belum new normal, yang tidak normal selama kurang lebih 3 bulan, sehingga kita juga penguji ya diberikan bagaimana bisa menilai tugas-tugas peserta latsar walaupun memang kurang begitu maksimal tadi, tapi prinsipnya kalian tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian yang diberikan dan untuk memang dukungan kalian untuk menjadi PNS. Saya kira silakan Ibu Risma untuk memberikan tanggapan masalah hambatan, silakan.
Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Hambatan yang saya dapatkan di lokasi penelitian Pak, karena work from home, jadi siswa diliburkan dan belajar dari rumah. Sedangkan siswa saya kebanyakan siswa yang suku ya mesti terisolir begitu Pak. Jadi kesusahan saya Pak, rencana saya mau berkunjung ke rumah siswa untuk melaksanakan pelajaran, tapi berpindah-pindah. Jadi ada inisiasi Pak, tawaran dari kepala sekolah Bapak Mentor, dia bilang bagaimana kalau kegiatannya diganti saja. Jadi saya konsultasi dengan Ibu Coach, dia bilang Ibu Coach ya iya seperti itu saja karena pembelajaran saya tidak bisa laksanakan Pak. Siswanya susah saya dapatkan. Saya sudah cari-cari. Signal terus. Ya. Halo. Ya, halo Pak. Ya itu aja klarifikasinya. Iya Pak. Oke deh, oke. Baik, saya lanjut ya Bu Risma. Iya Pak. Jadi memang itu nanti sebentar kita coba. Memang saya nanti kembali juga saya bilang seragam sama teman-teman juga. Tadi saya jelaskan secara umum kan sudah dengar ya Bu Risma ya? Iya Pak. Secara umum itu apa masalahnya di laporannya, yaitu beberapa penulisannya ya. Kira sudah umum saya jelaskan. Cuman perlu kita juga karena memang mekanismenya begitu, kita harus satu-satu. Tetapi secara umum gambaran yang saya bisa lihat di semua laporan kalian semua peserta 10 orang, kendalanya di situ ya. Cuman untuk Ibu Risma sama dengan Ibu Hasra tadi lumayan. Memang untuk videonya saya Ibu Hasra dan Ibu Risma lumayan bagus. Cara pemaparannya, penyampaiannya. Jadi itu yang saya coba nonton itu bagus hasil pemaparannya ya, maksimal sekali. Cuman memang untuk catatan-catatannya nanti saya bilang nanti bisa dilihat di catatan saya. Nanti bisa dilihat semua apa yang saya menjadi koreksi saya. Cuman intinya dan prinsipnya sama tadi bahwa memang harus berpedoman pada sistematika dan pedoman penulisan. Ya, harus seragam semua. Terus tulisan-tulisan dan koreksinya itu nanti diperbaiki berdasarkan hasil koreksi saya. Ya, karena kita harus membuat laporan itu sebaik mungkin, baik isinya dan pembuatannya ya, jangan asal-asal saja ya. Terus juga kalau memasukkan membuat foto, tolong dibuat sebagus mungkin. Jangan ada di kolom itu, terus ada tinggal cuman sedikit kolomnya, ditaruh di situ foto sekecil begini gitu, kan nggak bisa. Maksudnya bisa ditaruh di bagian bawah, gitu maksud saya. Jadi dibuat kayak begitu ya, dibuat bagus. Saya bilang kalau perempuan itu bagus membuatnya kan. Nah, kaitannya dengan koreksi-koreksinya semua sudah ada dalam catatan saya, bukan tidak catatan lagi, saya langsung koreksi di laporannya, ya kan? Nanti terakhir saya coba buka salah satu yang mana yang bisa, siapa tahu bisa, kalau enggak ya nanti dilihat sendiri ya di laporan. Prinsipnya yang umum, secara umum bahwa memang kendala bukan kendala sih, memang tidak berpedoman ini, di pedoman penyusunan itu agak berbeda-beda, bervariasi ya. Saya berharap nanti betul-betul berpedoman pada pedoman penyusunan ya. Selanjutnya saya mau kasih tahu juga sama tadi ke teman-teman yang lain bahwa nilai-nilai yang kalian sudah tulis di dalam laporan kalian jangan hanya sekedar jadi catatan di buku saja gitu kan. Jangan jadi catatan di buku saja, tetapi bagaimana kalian menghabituasikan semua catatan-catatan kalian itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari dalam proses pembelajaran, ya kan? Seperti Ibu Coach bilang bahwa itu yang ditanamkan, nilai-nilai itu, nilai aneka, agenda 2 dan agenda 3 itu selalu ditanamkan dalam saudari melakukan kegiatan proses belajar dan mengajar dan beraktivitas. Makanya saya selalu bilang kalau sedang Ibu Coach itu saya bilang kalau ini dilaksanakan agenda 2 dan agenda 3, insya Allah kalian akan sukses, mungkin bisa jadi kepala sekolah semua nanti. Amin. Kan? Insya Allah ya.
Jadi itu koreksi saya, nanti bisa dilihat di laporan, nanti bisa coba kita di akhir kita coba tampilkan, tetapi memang sebelum nanti dibawa ke saya, laporan saya periksa, saya akan confirm dengan hasil koreksi saya, apakah diperbaiki koreksi saya atau tidak. Nah, selanjutnya kalau memang kurang yakin karena saya pakai pakai pen ini mungkin agak kurang jelas, nanti bisa WA ke saya ya. Nanti saya kasih nomor WA, bisa yang mana kan, tapi saya kira boleh juga ke coach nanti langsung koreksi hasil ininya, tapi kalau memang kurang jelas bisa juga kita ini kan silaturahmi teman-teman, kita bisa siapa tahu pas kita kebetulan ke sana Bu Coach ya, ke kampung mereka lagi musim buah apa, bisa apalagi di mana kan gitu ya. Nanti saya tolong nanti teman-teman seluruhnya peserta tanamkan dalam diri kalian bagaimana bisa menghabituasikan nilai-nilai itu. Saya kira terakhir saya mau bilang selamat buat Ibu Risma di Donggala sekarang, Bu Risma ya. Ya Pak. Salam sama Pak Bupati kan dekat situ Banawa kan. Iya ya, sukses buat Ibu Risma, videonya bagus. Selamat sekali lagi, selamat buat Ibu Risma. Ya, terima kasih. Ya. Coach. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Penguji. Tidak putusnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas berhasilnya Ibu Risma dalam menyelesaikan ujian ini, karena begitu sulitnya Ibu Risma bertemu dengan yang namanya signal, dan alhamdulillah diberi kemudahan. Dan selanjutnya nanti bersiap-siap Ibu Nur Afni untuk memaparkan. Tapi yang pasti saya hanya mau mengingatkan kepada peserta sekalian bahwa segala hal yang disampaikan oleh Bapak Penguji mohon dijadikan koreksian untuk terus diperbaiki, dan selanjutnya segala hal juga yang kalian sudah aktualisasi di unit kerja itu terus akan dihabituasikan hingga menjadikan kalian adalah aparatur sipil negara yang profesional. Selanjutnya terima kasih banyak Bapak Penguji, kita aplause dulu untuk Ibu Rismawati. Alhamdulillah. Selanjutnya kami silahkan kepada Bapak Penguji untuk mengklarifikasi hasil kerja dari Ibu Nur Afni. Nur Afni ya. Nur Afni, mana Nur Afni, Ibu Nur Afni? Nur Afni. Bu Nur Afni. Ya, halo. Ya, senyum Bu Nur Afni. Ya. Ya. Oke, Bu Nur Afni, silakan cerita klarifikasi kendala-kendala hambatan yang Ibu Nur Afni. Ya, silakan. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Adapun kendala yang saya hadapi selama pelaksanaan aktualisasi itu sama seperti sebagian teman, karena adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Pak, bahwa siswa dihimbau untuk belajar di rumah, sehingga kegiatan aktualisasi saya mengalami perubahan. Adapun kegiatan tersebut yaitu memberikan tugas tambahan dan pencegahan COVID. Halo, Bu Nur Afni, suaranya tidak. Halo. Ya, suaranya kurang jelas, Bu Nur Afni. Halo. Ya, dengar ya. Lanjut, Mbak. Halo. Ya, sudah dengar. Ya, kendala yang saya hadapi itu, Pak, sama sebagian seperti sama teman-teman, karena aturan pemerintah, Pak. Jadi kegiatan aktualisasi saya mengalami perubahan. Adapun kegiatan tersebut, Pak, memberikan tugas tambahan dan kegiatan pencegahan COVID-19. Itu, Pak. Iya, yang kegiatan Nur Afni itu yang kegiatan tambahan 4554 itu ya? 45 ya? Iya, Pak. 5 dengan 6. Oh iya, ada. Yang pembuatan pipa ya? Bukan, Pak. Siapa ya punya? Saya lupa terlalu. Yang mana, apa kegiatannya ya? Lupa saya. Tambahan. Bukan yang 45 ya? Nur Afni. Ada ketambahan kegiatan ya? Halo? Bu Nur Afni, nggak kedengaran suaranya Bu Nur Afni. Bu Nur Afni,
Nah, posisinya. Di mana posisi Bu Nur Afni ya Bu Coach? Hilang suaranya. Bu Nur Afni. Bu Nur Afni. Sepertinya terkendala signal juga, Pak. Iya, kayaknya ya. Putus kayaknya, sudah tidak ada suaranya. Ibu Nur Afni. Ibu Nur Afni. Ibu, jaringanku, Bu. Gimana, sudah. Dek? Ya, jaringanku tadi mati, Bu. Oh ya, silakan Ya. Pak Penguji. Sudah. Ya, Bu Nur Sudah. Afni. Iya, Pak. Udah dengar ya? Bu Nur Afni itu bukan ketambahan kegiatan ya? Tambahan, Pak. Ya. Tambahan kegiatan karena kegiatan yang dirancangan tidak terlaksana. Halo. Halo. Aduh, nggak bisa. Kayaknya Halo? hambatan jari. Halo, putus-putus Bu Coach, Bu Nur Afni kayaknya. Ya. Halo. Halo. Ya, Ya, bisa. ya, normal Halo? lagi. Halo, sudah. Boleh dengar? Iya, Pak. Sudah. Iya. Jadi pelaksananya full ya? Iya, Pak. Ya, oke deh. Ya. Jadi begitu sama Bu Nur Afni dengan yang lain-lain juga begitu. Tolong nanti hasil koreksi saya. Nanti Iya, coba Pak. dilihat nanti di catatan saya semua ya. Iya, Pak. Nah, karena kalau saya mau buka satu-satu memang agak dihambat, sedangkan tidak dibuka screen-nya agak ngamati jaringan dari teman-teman, ada yang hilang-hilang. Apalagi kalau saya mau buka itu susah tuh. Nanti coba di akhir nanti teman-teman yang sudah coba kita buka 1-2 orang yang punya ini yang bisa nanti dilihat ya. Pada umumnya garis besarnya tadi saya sampaikan itu ya. Sudah dengar yang Iya, saya Pak. jelaskan tadi kan? Iya, Pak. Nah itu, jadi prinsipnya begitu. Nanti tolong dilihat semua laporannya diperbaiki. Sebelum ditanda tangan dibawa ke saya tanda tangan, tolong disesuaikan perubahannya dengan sesuai hasil koreksi saya kan, karena saya punya pegangan juga kan sama saya, jadi tolong diperbaiki berdasarkan itu ya sebelum ditanda tangan ya. Itu. Saya kira demikian aja Bu Nur Afni, karena memang jaringan agak susah ini Bu Nur Afni. Jadi selamat buat Ibu Nur Afni. Lumayan untuk Ibu Nur Afni, saya ada 3 yang saya lihat, Ibu Hapsra dengan Ibu siapa tadi, Ibu Rosma sama Ibu Nur Afni itu hasil videonya cukup bagus menurut saya dari 10 orang, termasuk Bu Nur Afni ya. Sama dengan Ibu Dewi bilang tadi bahwa video ini jangan bawa hanya untuk dipakai sekarang, enggak. Sekarang ke depan itu kita sudah setelah memang ada hikmahnya COVID ini. Ke depan kita sudah semua pakai daring, pakai Zoom, pakai video. Jadi memang hikmahnya dengan sekarang udah bagus, mungkin ke depan lebih bagus lagi pembuatan. Termasuk ibu guru, proses pembelajaran ke depan mungkin sudah IT semua, sudah sistem teknologi. Karena kita di BPSDM arahnya sudah semua ke sana, perkalan semua pembelajaran sudah pakai meeting room, sudah pakai Zoom, masuk video-video. Saya kira kalau sekarang sudah bagus, nanti hasilnya juga pas dimanfaatkan juga bagus. Ya, Bu Nur Afni. Iya, Pak. Nah, jadi alhamdulillah hasil saya nonton videonya cukup bagus ya. Selamat buat Ibu Nur Afni, sukses sebentar lagi, selangkah lagi menjadi PNS. Saya kira demikian. Terima kasih Bu Coach, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Penguji. Alhamdulillah Ibu Nur Afni sudah berhasil ya, alhamdulillah menyelesaikan klarifikasi yang diberikan oleh Bapak Penguji, dan segala bentuk perbaikan nanti kita menyesuaikan pada saat diberikan nantinya oleh oleh evaluator ya, karena kita tidak bisa membuka dokumen yang akan diperlihatkan sebenarnya oleh Bapak Penguji. Alhamdulillah, selanjutnya sebentar setelah Ibu Nur Afni, Ibu Yuspina mohon bersiap-siap, ya Ibu Yuspina, dan
segala hal yang disampaikan oleh Bapak Penguji mohon untuk terus diaktualisasikan nantinya, seperti mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yang sudah coba teman-teman peserta laksanakan di unit kerja. Dan dengan semangat pengabdian yang lebih untuk menjadi aparatur sipil negara yang profesional, yang terus meningkatkan kompetensinya. Ingat kemarin ada skill, knowledge, attitude-nya, mohon terus ditingkatkan sebagai guru yang berupa keteladanan yang akan diikuti oleh para siswa-siswanya. Terima kasih banyak Bapak Penguji. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Yuspina, bersiap-siap Bapak Penguji, kami silakan untuk memberikan klarifikasi atas kerja Ibu Yuspina selama nilai di kerja. Kami silakan. Yuspina ya, Yuspina Saleh ya. Iya. Aduh, kenapa? Kak, kenapa Pak? Entar dulu ya. Ini Kak, kenapa begini layarnya Kak? Cuman saya. Mana? Hah? Entar dulu ya Bu. Ya, enggak masalah Pak, silakan. Ini. Exit ini. Entar dulu ya Bu. Iya Pak, iya. Oh iya iya. Oke Bu Yuspina Saleh ya. Iya Pak. Ya Bu Yuspina Saleh. Iya Pak. Saleh ya. Oke. Sama Bu Yuspina, saya mau dengar apa yang jadi kendala dalam proses Bu Yuspina Saleh menyusun laporan aktualisasi. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Penguji. Dan saya akan menjadikan untuk masalah kegiatan, pelaksanaan kegiatan tidak ada yang menjadi kendala dan pelaksanaan. Walaupun ada surat edaran dari Bupati kemarin untuk pendidikan sekolah, saya meminta izin kepada kepala sekolah, mentor untuk tetap melaksanakan pembelajaran di sekolah selama 1 minggu. Dan sebelum karena mengingat kendala kami di Penembani, tidak ada jaringan listrik, tidak ada jaringan internet, sangat memprihatinkan ke sana, sehingga saya meminta waktu menyelesaikan kegiatan ini. Dan hanya penerapan di kelas lain yang belum sempat dilaksanakan karena awalnya saya merencanakan untuk kegiatan ini akan diterapkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Tetapi hanya itu dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kegiatan yang saya lakukan dalam penerapan di kelas lain, saya tetap untuk mempersiapkan di kelas 1, kelas 2, dan kelas 4 yang akan digunakan untuk ke depan. Semoga yang menjadi kendalanya Pak. Terima kasih. Makasih Bu Yuspina Saleh. Alhamdulillah ya, syukur sudah selesai ya laporannya. Ya, walaupun memang ada kendala-kendala, apalagi memang saya sendiri sadari karena daerahnya Ibu Yuspina saya paling sering naik ke atas wilayah Penembani ya. Iya Pak. Iya, jadi saya medannya dan kondisinya saya tahu di atas itu seluruh desa saya pernah tempati termasuk dusun-dusunnya, saya pernah menjelajah di sana, jadi saya tahu kondisi wilayah sana ya. Walaupun dengan hambatan yang begitu susah, ada kendala jaringan, jalan aja tidak bisa, apalagi jaringan, saya kira tetap bisa selesai kegiatannya ya, Bu Yuspina. Sama dengan yang lain, Bu Yuspina, catatan-catatan saya semua ada di laporan Ibu Yuspina. Jadi semua koreksi dan perbaikan yang sudah saya koreksi saya nanti coba dilihat kembali, nanti semua dilihat mana masukan-masukan dan perbaikannya. Saya berharap semua itu bisa diperbaiki sesuai harapan saya ya. Perbaikannya dari sistem penulisan semua ya
perbaikan catatan-catatan nilai-nilainya, nilai agenda A2, agenda 3 dan sebagainya ya. Nanti ada semua, saya kira di catatan saya lengkap semua, satu persatu saya prototin semua dan saya sudah catat semua hasil koreksinya langsung di laporan Ibu Yuspina. Jadi saya berharap nanti perbaikannya betul-betul menjadi perhatian Ibu Yuspina dan teman-teman yang lain untuk memperbaikinya ya. Halo, Bu Yuspina. Bu Yuspina. Bu Yuspina. Bu Yuspina dengar? Ya, dengar Pak, dengar. Iya, jadi begitu Bu Yuspina ya. Nanti Iya Pak, iya. Nanti tolong diperbaiki semua sebelum nanti proses untuk tanda tangan finalisasi laporannya kan. Nanti diperbaiki sesuai hasil koreksi saya kan. Nah kalau kita mau tampilkan satu-satu memang koreksi saya agak banyak karena saya mengoreksinya seluruh laporan dari atas ke bawah. Saya tidak bikin catatan sehingga lebih mempermudah Ibu Yuspina dan teman-teman untuk memperbaikinya ya. Iya Pak. Saya kira itu saja. Nanti kembali coba saya mau kasih tahu bahwa lagi buat seluruh teman-teman catatan atau apa yang sudah kalian buat dalam laporan itu bukan tidak penting, penting juga bukti laporan yang saudara bikin, tapi intinya bagaimana sekali lagi bagaimana saudara semua peserta Latsar bisa mengaktualisasi seluruh tulisan yang kalian tulis, bagaimana menghabituasikan dalam proses pembelajaran dan aktivitas saudara dalam keseharian nanti. Insya Allah pandemi bisa berakhir secepatnya, vaksinnya sudah bisa didapatkan, kan kita bisa bukan new normal lagi, kita bisa beraktivitas normal, dan saudara guru-guru semua nanti bisa lebih baik lagi ya. Sekali lagi saya mau sampaikan walaupun di Pinembani Ibu Yuspina sudah bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya ucapkan selamat Bu Yuspina, kapan-kapan kalau lagi ada trek jalan lari ke Pinembani saya bisa singgah di situ. Makasih Bu Yuspina Saleh, sukses menjadi CPNS langkah lagi ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Dewi, Bu Kuts, makasih Bu. Terima kasih Bapak Penguji. Alhamdulillah Ibu Yuspina telah berhasil menyelesaikan penjelasan terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Bapak Penguji atas kerja kerasnya selama di unit kerja. Dan selanjutnya akan bersiap-siap Ibu Zakia Ulfa. Sebelum itu untuk Ibu Yuspina nanti akan terus menyesuaikan dengan segala bentuk perbaikan yang disampaikan oleh Bapak Penguji. Juga seperti yang diingatkan oleh Bapak Penguji tadi tentang bagaimana kualitas kita dalam terus meningkatkan khususnya bagi Ibu Guru ya, pengajar, bagaimana meningkatkan metode pembelajarannya, kemudian bagaimana bahan ajarnya, serta media-medianya. Nah, yang dibuat oleh Ibu Yuspina selama ini berupa video dan lain-lain itu juga terus dikembangkan sehingga skill yang terus diasah itu akan menghasilkan skill yang luar biasa. Jadilah nanti hasilnya Ibu Guru yang lebih profesional. Selanjutnya kami silahkan kepada Ibu Zaskia yang sudah bersiap-siap. Bapak Penguji, mohon izin kami silahkan untuk memberikan klarifikasi atas kerja Ibu Zakia Ulfa. Baik, makasih Bu Kuts. Host, bagaimana kabarnya? Tetap standby. Alhamdulillah tetap standby Pak Penguji. Ini makin cerah saya lihat. Saya langsung ke Ibu Zakia Ulfa. Ya. Ibu Zakia dari tadi sudah menunggu saya lihat ini. Ibu Zakia. Siap Pak, siap. Senyumnya Ibu Zakia ini yang saya suka. Ibu Zakia, gimana? Coba cerita apa kendala-kendala hambatan dalam aktualisasinya supaya didengar juga kan? Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Penguji atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Jadi mungkin kendalanya sama seperti sebagian teman-teman yang lain Pak. Ada kegiatan yang tidak terlaksana sehingga di sini mentor memberikan tugas pengganti yaitu pembelajaran luring Pak. Namun dalam pembelajaran luring ini
kadang saya sulit menemukan peserta didik, Pak, karena di sana sebagian membantu keluarganya di kebun, Pak, sehingga harus datang Putus, Bu berulang-ulang. Zakia. Ya, Pak, halo, Pak. Di mana posisi Bu Zakia nih? Di Palu, Pak, di Palu. Aduh, hilang suaranya. Halo, Bu Pak. Zakia? Halo. Ya, Ya, Pak. hilang. Di mana posisi Bu Zakia ini? Di Palu, Jaringan. Pak. Di Palu. Oh, Iya, Pak. biar sama biar. Ya. Lanjut Bu Zakia. Ya, Pak, mungkin seperti itu saja, Pak. Kendalanya Itu ya. sama. Iya. Oke, Bu Zakia. Di Palu sama, tapi jaringan juga sama ya. Iya, Pak. Di Kulawi saya lihat bagus malah. Ya, Bu Justin. Kulawi normal saya lihat bagus jaringan Kulawi. Malah kita di Palu yang ada hambatan. Ya gitu, Bu Zakia ya. Nah, tetapi dilaksanakan, ada yang tidak dilaksanakan, bukan tidak dilaksanakan, diganti ya. Saya lihat memang rata-rata kegiatannya itu mendukung atau mensupport himbauan pemerintah ke bagaimana kita mensosialisasi, melakukan apa ya, pemahaman ke masyarakat, khususnya guru-guru ke siswa setelah COVID ya. Kalau saya lihat rata-rata perubahannya di situ ya. Saya kira memang harus begitu, karena kita tidak mungkin berharap untuk bisa tatap muka dengan siswa kan, ada proses lain, malah guru berkunjung ke rumah siswa ya. Iya, Pak. Sama dengan itu sudah nanti karena memang saya bilang tadi kendalanya kita tidak bisa full screen untuk kan, saya bukan dalam bentuk catatan, saya langsung mengoreksi di laporannya saudara. Ya, jadi nanti saran saya sama semua yang saya sampaikan dari awal, bahwa keseragaman itu dalam menyusun laporan harus berpedoman pada pedoman yang sudah dikeluarkan oleh lembaga BPSDM ya. Jadi dilihat semua catatan saya di mana perbaikan-perbaikan, dan saya berharap, sekali lagi saya berharap sebelum terakhir nanti Bu Zuli, semua berpedoman pada pedoman yang sudah ditentukan oleh institusi ya. Laporannya, keseragaman laporan, perbaikan-perbaikan dan catatan yang ada sama saya itu nanti tolong diperbaikan ya. Semua catatan-catatan itu lengkap. Tidak ada yang terlewat, karena seluruh halaman dari halaman 1 sampai halaman akhir itu semua saya plototin satu-satu ya. Jadi catatan-catatan dan perbaikannya lengkap di situ. Jadi saya tidak bentuk dalam catatan, nanti agak bingung. Cuma nanti kalau kurang jelas nanti bisa ditanya langsung ke saya di mana. Cuma karena saya pakai pen untuk perubahannya. Tetapi saya berharap memang kalau kalian semua ibu-ibu peserta latsar semua berpedoman pada pedoman, saya kira tidak akan ada ini. Cuman mungkin catatan saya lagi kembali bahwa kalian buat sebaik-baik mungkin, karena orang biasa melihat dari tampilan dan isinya. Jadi kalau tampilan sudah bagus, isinya pasti mereka meyakinkan mereka untuk membacanya bagus. Nah, kembali lagi saya katakan nanti seluruh file akan dikumpul dan dimasukkan di e-library-nya kita. Insya Allah, karena kita sudah punya e-library elektronik, dan semua file-file ini akan terekspos, jadi akan terbaca orang banyak ya. Jadi makanya kita coba perbaiki, sekali lagi saya bilang perbaiki, dan isinya juga harus diperbaiki. Mana kegiatan yang memang tidak terrealisasi tapi ada pengganti kegiatan yang lain, saya kira tidak masalah karena memang itu sudah kondisinya. Yang penting intinya kalian melaksanakan apa yang sudah menjadi pedoman yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya saya mau sampaikan juga, semua selalu saya ingatkan bahwa memang sama dengan Coach yang bilang tadi, bahwa ke depan kita sudah era teknologi, sudah era IT. Jangan lagi, apalagi di generasi ibu-ibu semua, era milenial ya, sudah generasi guru-guru penerimaan guru baru yang sudah masuk ke sistem IT elektronik. Jadi kalian semua harus membuat yang terbaik pembelajaran, apalagi guru Coach bilang gimana sudah nanti membuat pembelajaran sudah tidak monoton hanya begitu-begitu saja, walaupun kalian mungkin daerah terbatas, daerah kampung, daerah pedalaman, tetapi kalian disekolahkan di perguruan tinggi yang di kota. Jadi kalian bisa menunjukkan ke orang-orang di pedalaman atau di daerah-daerah terpencil bahwa kalian bisa membuat ide-ide inovasi dalam model pembelajaran. Memang ada hikmah dari COVID ini, kita sudah model pembelajaran sudah lebih modern ke depan ya.
Itu saran saya, nanti lebih ditingkatkan SDM. Buat kalian di agenda 2, agenda 3 itu bagaimana meningkatkan mutu apa semua kan, nilai-nilai itu kalau kalian selalu saya bilang kalau itu kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kalian akan berjalan di rel dan selalu melakukan inovasi-inovasi model pembelajaran sesuai tadi juga yang Ibu Coach katakan ya. Saya kira sekali lagi saya bilang nanti lihat perbaikannya dan koreksi di laporan lain yang sudah saya koreksi ya. Saya mau sampaikan selamat buat Ibu Saskia Ulfa, sama satu langkah lagi setelah ini bukan CPNS, Ibu Saskia sudah jadi PNS ya, berbuat mengabdi untuk bangsa dan negara. Saya kira demikian, Bu Coach, makasih. Halo. Terima kasih banyak Bapak Penguji. Alhamdulillah Ibu Saskia Ulfa telah berhasil melewati ujian hari ini, dan seperti mengulang yang disampaikan tadi bahwa segala hal menjadi perbaikan nantinya insya Allah pada saat pemeriksaan perbaikan-perbaikan kita akan betul-betul melihat ke substansinya, kemudian ke sistematikanya nantinya. Dan untuk Ibu Saskia, guru-guru garis depan ya, terdepan, terujung. Jadi memang betul-betul harus lebih kreatif lagi sehingga menghasilkan hal-hal yang nantinya bisa menjadi modal kita dalam pengabdian. Selanjutnya, ini mungkin yang terakhir ya? Iya, terakhir Ibu Zuli. Ya, Ibu Zuli Haryanti, mohon bersiap-siap. Alhamdulillah akan menutup presentasi laporan kita hari ini atau atas klarifikasi terhadap Bapak Penguji di hari ini. Kami silahkan Bapak Penguji mohon izin untuk memberikan klarifikasi kepada Ibu Zuli Haryanti. Kami silahkan. Ya, makasih Bu Coach. Yang terakhir ya Bu Coach ya. 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 Bu Zuli. Ya Pak. Ya, gimana, sehat-sehat Bu Zuli? Alhamdulillah. Iya, cerah saya lihat. Di mana, di bawah tenda itu atau ini Bu Zuli? Di Palu atau di luar kota Palu? Di Palu Pak. Di Palu ya? Ya. Oke deh, oke. Sama Bu Zuli, saya mau dengar bagaimana cerita Ibu Zuli selama aktualisasi dengan kondisi pandemi. Hambatan-hambatan apa aja yang mengganggu atau sehingga pelaksanaan itu tidak begitu normal. Gimana, silakan Bu Zuli. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah tidak ada kendala dan kegiatan dapat terlaksana dengan cara berkunjung ke rumah siswa agar penerapan metode role playing dapat dilaksanakan. Meskipun tidak semua siswa dapat saya kunjungi Pak, tetapi ada sampelnya. Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Gitu ya. Jadi berjalan semua normal ya. Lancar ya, walaupun tetap berarti seluruh kegiatan terlaksana ya. Ya, Pak. Halo. Iya, Pak, iya. Ya, oke. Baik Bu Zuli. Ya, Bu Zuli. Ya, Pak. Nah, sama dengan yang tadi, memang saya tidak ini, semua catatan-catatan saya nanti bisa dilihat di laporan hasil koreksi saya ya. Itu lengkap semua dari bab 1 sampai bab 4, itu semua koreksi saya ada. Juga kalau saya ini Ibu Zuli punya hasil pemaparan, saya kira cukup bagus kayaknya. Kayaknya dengan Ibu Hapsra, ada beberapa, ada 4 kalau nggak salah itu tadi yang saya sudah boleh ini, saya coba lihat pemaparan kalian berempat, kalau nggak salah itu cukup lumayan bagus ya. Jadi saya berharap pemaparannya bagus, nanti laporan yang sudah dibuat juga akan bagus ya, karena nanti akan disandingkan antara pemaparan dan laporan juga harus sesuai. Jangan laporannya bagus, pemaparannya bagus, tetapi laporannya kurang bagus ya. Jadi dalam artian bagus ini semua, baik catatan-catatan perbaikan dan penyusunannya juga berpedoman pada pedoman yang sudah ada, sehingga memang
kaidah-kaidah penyusunan laporan itu memang sesuai ya. Nah, di sini semua ada catatan saya. Jadi pada semua teman-teman juga begitu, nanti tolong diperbaiki hasil koreksinya dan dibuat sebagus mungkin. Dan ini akan menjadi arsip kalian, dokumennya kalian menjadi PNS ya. Jadi jangan hanya asal jadi, itu tidak baik. Jadi coba keluarkan semua kemampuan. Masa dalam proses pandemi saja kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, mana ada tugas tambahan, dengan kondisi yang tidak normal saja, kalian bisa menyelesaikan seluruh aktivitas kegiatan aktualisasi yang dibuat, ya kan, yang sudah kalian rencanakan bisa terrealisasi, walaupun ada beberapa kegiatan yang memang ada penggantinya walaupun tidak dilaksanakan, tapi ada penggantinya. Itu berarti kalian mampu melaksanakan kegiatan di lapangan aja, mampu melaksanakan dan menyelesaikan. Juga begitu Ibu bukan Yuspina ya, Ibu Yultin yang lagi sakit, dengan semangatnya beliau menyelesaikan, bisa keluar rumah sakit hanya untuk mengikuti ujian. Itu luar biasa ya, semangat itu. Jadi saya berharap semangat yang sudah kalian bangun sekarang ini dalam menyelesaikan kurang lebih 3 bulan bisa menyelesaikan aktualisasi kalian, dan di laporan kalian juga begitu. Jadi susah-susah melaksanakan aktualisasi dengan kondisi pandemi yang tidak normal. Jadi hanya tinggal membuat laporan, justru kalian sedikit, bukan abai sih, sedikit tidak melaksanakan norma-norma dan pedoman penyusunan laporan ya. Saya berharap laporannya betul-betul sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang ada, dan buat sebaik-baik mungkin dan sebagus mungkin. Baik hasilnya bagus dan laporannya juga bagus. Saran saya ya. Buat Ibu Zuli, selamat. Sudah melaksanakan aktualisasi. Satu langkah kalian, Ibu Zuli, akan menjadi PNS ya. Tolong nanti koreksi saya dan perbaikan saya menjadi catatan dan harus diperbaiki ya. Sebelum ini sebarangkali buat teman-teman semua peserta, barangkali nanti hasil koreksi dan perbaikan saya sekali lagi mohon diperbaiki dan dibuat berdasarkan, saya selalu bilang berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga, karena kalian sudah melaksanakan dengan tidak normal di lapangan bisa dilaksanakan, apalagi hanya tinggal mengetik di ruangan ber-AC atau pakai kipas angin, kalian hanya tinggal memperbaiki ini dan membuat yang betul-betul bagus menurut ukuran kita dan coach, baik catatannya hasilnya bagus dan laporannya juga sebagus mungkin. Karena di lapangan itu kendalanya banyak. Kalau di atas meja kalian tidak punya kendala, paling kalau mati lampu tidak juga 1 hari. Dan kalian buat sebagus mungkin hasil koreksi dan perbaikan dari saya, ya. Dan saya kira juga ada coach yang begitu berpengalaman yang bisa mengoreksi juga perbaikan-perbaikan itu, bukan cuma saya. Ya, demikian ya. Selamat Bu Zuli Haryanti, video pemaparannya cukup lumayan bagus ya, ditingkatkan terus ya. Saya kira demikian Bu Dewi, Bu Coach, Bu Host yang selalu setia mendampingi terus, ceria terus, senyumnya manis. Terima kasih Bu Coach. Saya hari ini, saya Bu Coach, Bu Host, saya hari ini merasa bangga karena didampingi oleh seluruh wanita, cuman saya sendiri pria di sini. Saya merasa jadi wanita juga jadinya. Terima kasih Bu Coach. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Penguji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata hari ini kita bisa menyelesaikan ujian seminar ya, seminar aktualisasi teman-teman dengan selamat. Alhamdulillah juga sukses walaupun terkendala sedikit signal yang agak sulit untuk bersahabat. Tetapi saya rasa itu tidak menjadikan ujian ini menjadi terasa tidak berhasil, karena saya rasa dari awal sampai akhir teman-teman sudah berusaha dengan baik, dan Ibu Host juga host, kemudian penguji dan panitia lainnya yang sudah berusaha, evaluator di belakang layar berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan Zoom meeting ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan segala bentuk perubahan
segala bentuk koreksian akan kita selesaikan bersama, tetap semangat, dan titipan bahwa habituasi terus dilaksanakan, terus dilakukan sampai akhir hayat. Semua nilai-nilai aneka terus diaktualisasikan di setiap gerak, di setiap aktivitas kita, bukan hanya pada saat teman-teman mengajar nantinya, tetapi Coach, potong dulu Ibu Nengah ini kok nggak ada ya? Ibu Nengah sudah belum? Ibu Nengah ada Pak di bawah. Sudah tersambung. Ada ya? Oh iya. Ya. Ibu Nengah. Ya, sudah di terasnya orang, kasihan dia Pak berdiri. Oh, Jadi ada beberapa teman dengan posisi berdiri karena memang signal hanya bisa didapatkan dengan posisi itu. Cuma tapi saya heran Bu Coach, saya heran Kulawi kok bagus ya Bu Coach, normal betul ya? Pakai magic sedikit itu Pak. Saya heran itu Kulawi itu bagus sekali. Jadi dari tadi saya lihat bagus signalnya. Iya. Kalau host nggak usah dibilang karena dia penyedia bandwidth, jadi dia tetap normal gitu. Alhamdulillah. Host itu tampil cantik, signal bagus, suara jelas dan jernih karena memang mereka penyedianya. Alhamdulillah. Ibu Coach juga tadi cari-cari ini apa pencahayaan. Sangat. Saya sudah sampai di pinggir jalan tadi ya untuk mendapatkan cahaya seperti ini. Alhamdulillah. Kulawi bagus, luar biasa ini memang. Mungkin coachnya orangnya dari sana. Iya. Ini pengaruh teman-teman dari Kulawi yang memberikan pancaran signal kuat ke Palu. Alhamdulillah juga Ibu Coach. Alhamdulillah peserta kita Ibu Yuli yang dari Kulawi, alhamdulillah sehat walafiat. Semua pada sehat-sehat pesertanya. Alhamdulillah. Saya kira saya lihat senyumnya setelah ini memang semua merekah semua, saya lihat ini sudah bercahaya 100% CPNS-nya, PNS-nya. Iya, alhamdulillah Bapak penguji, Ibu host dan teman-teman peserta, sebelum kita lanjut kepada acara acara santai, kita tutup dulu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Acara aktualisasi seminar pelatihan dasar CPNS Donggala angkatan ke-60 berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Dan sekarang bisa kita lanjutkan dengan acara silaturahim. Bincang-bincang ya. Silahkan menyesuaikan. Ya. Kita perlu berapa menit ya? Setengah jam lah kita bincang-bincang. Silakan bebas buat peserta. Pak host, Pak penguji, saya tutup dulu Pak penguji. Ya boleh. Oke. Ya, Pak penguji, terima kasih atas ujiannya hari ini. Kepada Ibu Coach juga kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama spesial buat peserta yang pada hari ini alhamdulillah bisa melaksanakan ujian akhir aktualisasi melalui Zoom, walaupun signalnya ada yang kurang bagus. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Yang spesial buat peserta yang dari Kulawi, alhamdulillah puji Tuhan telah sehat kembali, dan kami mengucapkan banyak terima kasih buat Pak penguji, buat Ibu Coach. Terima kasih Bu host, Bu evaluator yang senyumnya terus merekah. Ya. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Coach, salamnya. Ya. Gimana peserta? Lega semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Ibu Hapsra? Ibu Hapsra masih ada? Ada. Saya absen lagi. Ibu Ima masih ada? Ibu Ima senyumnya saja alhamdulillah. Ibu Nur Abni masih ada semua. Bu Coach, ini ceria semua saya lihat Bu Coach. Ibu Dewi. Iya. Mana ini Ibu Dewi? Ada. Ada. Iya. Iya.
Walaupun abis ini lumayan perbaikan, mungkin sehari 2 hari sudah selesai, tapi sudah senyum semua saya lihat, lepas senyumnya semua saya lihat ini. Ibu Nengah, senyum Bu Nengah, walaupun dipasang kayu ya, belum musim langsat Bu Nengah, musim durian. Belum Pak. Bu Dewi kita ke sana nanti ya kalau sudah musiman. Insya Allah. Sama seperti